Password. Password. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Lumayan. Gerges. Tapi hampir satu kampung. Oke, hampir semuanya wis. Jamaah. Oke, jamaah, penyakit jamaah. Sekedap ya. Habis ini baca Al-Quran dulu kan ya? Dibuka dulu ini aja Al-Qurannya surat Ini udah surat Al-Baqarah ayat 217. Loh. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 217. Sudah ketemu semuanya? Belum? Sambil saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati kepada para karyawan Hikam Media yang dimuliakan oleh Allah, berkhusus kepada kepada pimpinan Hikam Media, Mas Manu, semoga selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan. Karena sekarang banyak orang sakit, ternyata sakit itu nggak enak, makanya saya kemarin Sabtu biasanya ingat ngaji gitu, terus sakit itu ternyata nggak enak. Nah, akhirnya tahu benar-benar bisa menikmati seperti ini ketika saya habis sakit seperti itu, maka benar-benar enak ya. Bisa ngaji, bisa jamaah, bisa puasa, nah, itu ternyata nikmat yang luar biasa. Maka kita bisa mensyukuri kesehatan kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, semoga dengan kita mensyukuri maka akan banyak nikmat-nikmat yang lain yang akan diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Hari ini kita awali kajian kita dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 217. Sabar siap? Kita baca ta'awud. Saya baca ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام Maka kalau bukan tepat berhenti maka mengulang sedikit. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Sadaqallahu sama Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca Al-Quran tadi menambah banyak keberkahan dalam ta'lim kita. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Berapa hurufkah tadi? Banyak sih. Jadi kebaikan itu berarti banyak, cuman sedikit yang melakukan, kan gitu ya. Jadi Rasulullah mengatakan, bersabda, al-qalilun kasir al-khairun kasir wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak tapi sedikit yang melakukan. Tadi sudah berapa tadi ya? Per hurufnya 10, ini sudah ada tadi kira-kira 100 huruf lebih kayaknya. Oke. Banyak. Padahal itu cuma satu ayat itu. Oke, jadi mudah. Kebaikan itu mudah sekali. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Gitu nggih. Diam-diam terus baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali sudah bangun istana di surga. Bukan enak kan? Paling enggak ada 5 menit itu. 10 Al-Ikhlas. Berarti kebaikan itu banyak, tinggal kita mau apa enggak. Nah, itu. Tapi taunya kita itu nanti ketika, kalau katanya Ali bin Abi Thalib, orang hidup itu seperti orang tidur. Baru ketika mati dia bangun. Jadi kalau pas mati, ruang ini tak ibadah. Jadi pas meninggal baru menyesal. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika sudah terbangun di alam kubur. Okay? Semoga kita masih bisa sadar ketika masih hidup seperti ini. Jadi tidurnya kita masih sadar lah. Okay? Okay, kita lanjutkan kajian kita
pada pagi hari ini yaitu apa judulnya? Kok lupa ya? Apa? Amazing Muharram. Kenapa kok Muharram ini luar biasa? Karena kalau kita melihat, insya Allah sudah banyak pengajian kalau kita mendengarkan, maka hampir rata-rata ternyata banyak kemenangan para nabi itu ditaruh di bulan Muharram, terutama di 10. Lah ini kan apakah itu kebetulan? Kebetulan kok banyak nabinya kan? Berarti bukan kebetulan, tapi memang ditaruh di bulannya Allah. Muharram ini kan bulannya Allah ya. Makanya ketika ada sahabat bertanya puasa apa yang afdal setelahnya Ramadan, Rasulullah mengatakan puasa di bulannya Allah, yaitu bulan apa? Muharram. Ini puasa semuanya kira-kira ini? Insyaallah. Kalau ketawanya ya. Kalau ketawanya insya Allah puasa lagi. Puasanya gampang. Ya. Puasa Asyura ini pahalanya bagaimana? Dapat menghapus dosa 1 tahun. Enak kan ya? Puasanya cuma sehari dapat menghapus dosa 1 tahun. Padahal cuma sehari dapat menghapus dosa 1 tahun. Kalau diterima, kan kalau diterima jangan bangga dulu. Kalau diterima, kan belum berakhir ini puasanya. Kita ngomong, wah alhamdulillah wis iso poso. Iya kalau diterima. Lah kalau nanti sebelum jam 12 ngerasani, lo kan berarti pahalanya hilang. Nggak jadi menghapus dosa lah kalau pahalanya hilang. Ayo. Kan makanya puasanya mudah. Mudahnya kenapa? Tinggal nggak makan, kan mudah. Insya Allah semuanya kuat kalau nggak makan gitu aja. Tapi menjaga agar puasanya diterima itu loh. Yang sulit itu di situ, kan gitu ya. Menahan, nggak marah-marah, nggak ngerasani, nggak mencela, nggak melihat maksiat, ya kan? Delok HP gitu aja wis, jaga HP tok itu lo sudah sulit. Jaga HP saja, ya kan? Jaga HP terus lihat di pemerintahan terus iki wong iki. Lo kan sudah ngerasani. Ya, batin itu kira-kira ngerasani apa enggak batin itu? Batin itu kira-kira ngerasani enggak? Lo dia enggak ngomong sama orang lo ya, cuman diem tok gini. Wong iki. Lo kan gitu ya. Wong iki lah pakaiannya enggak cocok belas. Lo kan. Kira-kira ngerasani apa enggak? Ternyata itu juga mengotori hati. Jadi berarti hatinya yang belum puasa. Lah berarti puasa itu gampang apa? Mudah. Mudah apa sulit? Sulitnya menjaganya. Okay. Kalau secara fisiknya tidak makannya mudah, tapi menjaga agar diterima itu loh yang sulit itu. Okay. Semoga kita juga bisa puasa sama hati-hatinya juga. Makanya batin itu sebenarnya nggak boleh. Rasulullah pernah ada orang itu batin. Ngene iki moro-moro ana wong diperkosa ya apa. Rasulullah kan tahu. Ternyata nggak boleh batinnya jelek-jelek itu. Kenapa? Bisa terjadi. Batin ya, kang nggak doa loh kan. Batin itu berarti nggak ngomong mede hati itu namanya batin. Jadi ternyata dianjurkan batin yang bagus-bagus saja. Jadi kalau batin yang jelek takut terjadi. Nggak lama dari situ ternyata memang yang batin diperkosa tadi itu. Ini morono uang diperkosa ini. Ternyata salah satu dari keluarganya terjadi seperti itu. Makanya Rasulullah nggak suka ada orang yang batinnya jelek-jelek. Nah, dan itu pun bisa terjadi. Makanya harus batin yang bagus-bagus. Sampai yang saya sama teman saya yang ketemu di penjara, itu kan juga batin itu awalnya. Saya dulu pernah batin kira-kiranya isinya penjara apa ya. Akhirnya saya dikehendaki waktu itu ngajar di penjara. Akhirnya tahu isinya penjara. Ternyata beliaunya juga bilang, loh ya podo tat, aku biyen niku pas lewat mari ngisi pengajian lewat sini terus batin kira-kira di penjara iki isinya apa. Ternyata saya difitnah itu ternyata sekarang masuk penjara. Akhirnya ketemunya di penjara tadi ya. Ketemu di penjara tapi dia kena fitnah. Gitu, kena fitnah akhirnya masuk penjara. Jadi habis ngisi pengajian lewat penjara terus batin. Oke, makanya batinnya yang bagus-bagus saja. Kalau ingin tahu isinya semoga taunya itu dalam keadaan ada ilmu yang baik yang mungkin di situ wallahu alam lah. Nah, itu batin yang bagus-bagus.
kok saya seumpama punya uang saya pingin bangun masjid loh kan, ngayal cita-cita batin yang bagus-bagus kan gitu. Nah hari ini kita juga bisa di Muharram ini kita banyak mempelajari tentang kenapa nabi-nabi banyak yang dikehendaki Allah kok yo pas 10 Muharram kemenangannya kan itu ya. Salah satunya adalah maka kita bisa mengambil pelajaran, contohnya misalkan Nabi Adam diterima tobatnya juga pas 10 Muharram. Nah, maka kita harus bisa mengambil hikmahnya. Jadi nabi-nabi itu oh iya ceritanya ya semono ku. Jangan sampai. Tapi kalau bisa kita tutup ceritanya Nabi Adam, kira-kira saya bisa mengambil hikmah apa ya? Oh hikmahnya ini. Nabi Adam lah karena lapo sih mangan buah kuldi barang. Kan itu butuh hikmah itu ngilokno itu namanya, nggih. Kan ada orang ya, kan gini, ngayalnya itu gini. Ini nggak boleh padahal di atas ya. Coba biyen Nabi Adam itu terus gak mangan buah kuldi. Paling awake dhewe iku sik swarga wis penak-penakan. ada nggak pernah ngarang gitu. Jenenge kurang ajar itu namanya. Loh kan bisa kan orang ngayal bukan ngayal ya. Jadi kalau kayak ini loh, orang habis kehilangan uang di jalan. Rongono aku misalnya emang gak metu paling gak kehilangan. Kan ada ya yang ngomong kayak gitu ya. Jadi uangnya jatuh di luar, terus ngayal balik lagi gitu loh. Misalnya aku mang ya gak sida metu. Berarti paling gak sida kehilangan duit. Loh kan ada yang gitu ya. Ada juga yang ngayal, maksudnya coba Nabi Adam waktu gak makan buah kuldi. Berarti Nabi Adam kan gak turun ke bumi. Berarti kita ini ya ono Dik, paling saiki wis di swarga, wis nggawa alpat, wis mlaku. Kan bisa jadi padahal itu ndak bisa. Karena Allah memang mau, kalau Allah mau menghendaki. Terus kalau Nabi Adam enggak turun ke bumi, terus siapa yang ngisi buminya? Berarti kira-kira sudah di-setel enggak? Sudah di-skenario enggak kalau Nabi Adam nanti itu mau melakukan kesalahan terus akhirnya turun ke bumi. Hikmahnya gini, oh ternyata orang itu ndak bisa sebisa mungkin menahan dari perbuatan dosa. Kalau Allah mau tetap menghendaki, ini kalau hakikat ya. Kalau pada hakikatnya kalau Allah mau menghendaki ya sudah akan terjadi. Nah, berarti kalau kita sebisa mungkin memang menghindari dari dosa kayak gini, wis insyaallah iki mergo iki poso iki aku cek ndek sepuro dosane, wis aku gak kate nglakoni dosa. Sik kait ngomong ngono langsung kancane teko. Kamu seru kabare Yuni. Apa? Lho, mari ngomong gak nglakoni dosa apa? Jarine anu iku. Wingi kecekel nggawa narkoba. Lho iya ta. Ancen arek iku. Lho padahal sik mari kadang-kadang gak nyadar lho seperti itu. Astagfirullah, aku mau padahal kau ini kilakan. Loh, kan gitu ya. Nah, maka hikmahnya apa? Kan seperti Nabi Adam malan. Hikmahnya apa? Sebisa mungkin kita memang tidak berbuat dosa. Kok terjerumus? Ya jangan diketno pisan. Aduh, aku mangkate Kak. Ngerasani kok jangan ngerasani gak apa-apa saya terus ya apa akhirnya Juni. Oh, jangan diketno pisan gitu. Kalau tahu maka kembali lagi ke istighfar. Sebaik-baik katanya Rasulullah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang beristighfar. Nabi Adam akhirnya apa yang terjadi? Habis melakukan kesalahan terus kan turun. Apakah wis mergo di dunya wis bapas kadung isane? Apakah gitu kan? Enggak. Tapi apa? Tobat, ya kan? Tobat ada yang mengatakan selama berapa tahun? 40 tahun. Ayo. Jangan bisa enggak tobat 40 tahun. Sedino ae paling wis ngitung meneh astagfirullah wis 100 sisan paling ndak trimo sisan waduh sik 100 diterima. Oke kadang-kadang kita itu pinginnya instan tok wis mari maca wis 100 padahal Nabi Adam berapa? Ada yang mengatakan 40 tahun nangis membaca apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ ada kata-kata minta ampun. Tidak ada ya. Istighfar itu artinya apa? Minta ampun ya. Apakah selalu kalimat istighfar itu ada kata-kata minta ampun? Tidak. Intinya ada apa?
Pengakuan, penyesalan itu loh. Makanya misalkan ada anak salah kepada orang tuanya, Bu sepurane sing akeh, Bu temen sepurane. Tapi anaknya nawakal, maksudnya wis pancet ae paling kok ya ngene meneh. Walaupun minta maaf, tapi kalau perilakunya tetap kan orang tuanya juga sudah tahu kan karakternya. Tapi kalau tidak ada kata-kata minta maaf, Bu, saya ini memang anak yang apa ya, terus pokoknya saya nggak sama sekali ngomong panjang tapi nggak ada kata-kata Bu aku jadi sepuron, nggak ada. Tapi dari kata-katanya hanya saya ini mulai kecil kok saya ini, kira-kira orang tuanya tahu nggak kalau dia ini sebenarnya menyesal minta maaf? Kan tahu. Makanya salah satunya amalan yang ada di bulan Muharram ini, terutama di Asyura ini adalah banyak membaca istighfar. Salah satunya adalah sholat apa yuk? Selain sholat taubat, sholat tasbih. Sudah pernah melakukan sholat tasbih semuanya? Berapa sih jumlah tasbihnya? 300. Berapa rakaat? 4 rakaat. 1 rakaatnya berapa jumlah tasbihnya? 75. Sudah tahu semuanya ya. Jadi habis Al-Fatihah berapa? 15. Yang 15 cuman berdiri ini aja. Selain itu 10 semuanya. Maka nanti genap 75. Lah, sholat tasbih ini di dalam hadis yang diriwayatkan insya Allah yang meriwayatkan adalah Abu Dawud, dapat menghapus 10 dosa. Jadi jenengan kalau sholat tasbih maka dapat dihapus 10 dosa. Dosa apa? Dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang terang, dosa yang rahasia, yang terang-terangan, dosa yang rahasia, dosa yang sebelum, dosa yang sesudah, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja. Jadi ada 10 dosa dihapus karena sholat tasbih. Maka anjurannya Rasulullah kalau bisa melakukan tiap hari. Kalau nggak bisa Jumat, seminggu sekali hari Jumat. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa lagi sehidup sekali. Jangan sampai nggak pernah melakukan sama sekali. Ya, sholat tasbih itu. Di sholat tasbih itu ada kata-kata istighfar. Padahal dapat menghapus 10 dosa loh. Ada kata-kata istighfar? Loh, padahal menghapus 10 dosa tapi nggak ada kata-kata istighfar. Tasbih, ya. Tasbih. Apa tasbih itu artinya? Mensucikan Allah. Jadi kalau Allah itu disucikan, maksudnya subhanallah, maha suci Allah. Allah itu terhindar dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak bagus. Subhanallah. Maka itu sudah sangat istilahnya yang paling dibenci Allah dosa itu apa? Musyrik. Ya, musyrik itu artinya campur. Musyrik itu artinya campur. Jadi Allahnya sudah enggak murni. Contoh mencampurkan. Kalau ini sudah enggak campur lagi, kalau sudah menyembah selain Allah kan sudah enggak campur lagi, wong langsung full ya. Kalau mencampurkan syirik, musyrik itu gimana? Maka seperti ini juga namanya masih musyrik, masih mencampurkan. Usaha saya ini alhamdulillah sudah lancar. Memang semuanya itu Allah yang mengendaki. Jadi yang mengendaki usaha saya ini akhirnya lancar Allah. Tapi di sisi lain saya memang juga berusaha selalu menawar-nawarkan. Nah itu masih belum full Allah itu. Karena tapi di sisi lain ada sayanya berarti masih belum subhanallah. Jadi harus full. Yang mengendaki, katakanlah hikam media ini ya, yang mengendaki di sini alhamdulillah sekarang misalkan banyak sudah yang pesan, sudah banyak yang tahu, sekarang sudah pemesanan banyak ini ya semuanya Allah yang mengendaki.
Walaupun di sisi lain saya juga kadang-kadang posting di ya sama saja. Berarti masih belum subhanallah. Jadi enggak benar-benar Allah. Yang mengendaki saya tiba-tiba bikin status juga Allah. Yang ini baru subhanallah. Ini terhindar dari musyrik. Maka kembali lagi ketika benar-benar mentauhidkan Allah, maka Allah lebih cinta. Maka ketika Nabi Adam itu Rabbana dhalamna mengakui kesalahannya, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya di 10 Muharram itu, pas 10. Terus Nabi yang lain juga pas 10 Muharram. Contohnya lagi, jadi ada beberapa Nabi yang di 10 Muharram ini karena taubatnya. Salah satunya adalah yang berada di 3 kegelapan. Siapa? Nabi yang berada di 3 kegelapan. Nabi Yunus dimakan ikan ya, gelapnya makan ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam hari. Berarti pas malam hari itu. Kok seumpama tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ada kata-kata istighfar di situ. Ya, jadi kata-kata itu tidak harus selalu astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi adalah yang penting penyesalannya. Ternyata yang penting di penyesalannya, di hatinya tadi. Maka kok seumpama enggak mengucapkan itu, maka akan ditetapkan Nabi Yunus di perut ikan sampai kapan? Kalau di Al-Quran sampai kiamat. Maka ada yang mengatakan ikan yang memakan Nabi Yunus itu hidup sampai kiamat. Buktinya kalau dia enggak keluar, siapa? Dia akan di perut ikan kan? Berarti ikannya masih sampai kiamat yang memakan Nabi Yunus. Untungnya Nabi Yunus mengakui kesalahan. Makanya orang mengakui kesalahan itu sama Allah langsung dibukakan. Kita tidak disetel. Maka hikmah yang dari Nabi Yunus, kita tidak disetel untuk menyelesaikan masalah. Jangan kalau punya masalah, ya apa utang iki yo. Nyaure ya apa ya. Saya sekarang seperti Nabi Yunus saya ini. 3 kegelapan. Gelapnya utang, gelapnya ya. Gelapnya kok belum ketemu jodohnya, gelapnya ya, gelapnya kontrakan ketentek iki apa itu kan ya enggak sama tetaplah. Makomnya Nabi itu tidak bisa disamain. Cobaannya Nabi sama wali kira-kira berat mana? Berat Nabi, berat siapa? Berat Nabi. Nabi yang 313 ada yang lebih berat lagi, yaitu Nabi Ulul Azmi. Berapa jumlahnya? 5. Dan paling berat Rasulullah, kan gitu ya. Maka ketika makomnya ini ya, maka ketika wali sama Nabi ya sudah beda. Wali ya, kita ini kan, kita apa kalau kita ini? Wali ya, bukan ya, orang biasa. Wali sama Nabi itu sudah cobaannya itu sudah jauh. Makanya ada wali kepingin lek Nabi ku ya apa ya kira-kira ya. Saya kira-kira makomnya Nabi kira-kira kuat apa enggak ya? Kok saya kepingin nyoba di makomnya Nabi. Akhirnya penasaran kepingin tahu makomnya Nabi. Akhirnya diambil satu bulu ditaruh di wali tadi, langsung lemes. Belum dicoba, sik dikasih bulunya tok. Enggak sama, enggak kuat. Berarti misalkan wali kok nyoba makomnya Nabi enggak kuat. Kita nyoba makomnya wali juga enggak kuat. Kita makanya kadek ngaku nabi bareng aduh koyo dipikir nabi itu enak ya. Kan enak dipikir padahal kita aja kadang-kadang cobaan kita loh enggak seolah-olah kayak enggak kuat, makanya ada bunuh diri kan berarti kan enggak kuat. Nah, ya Nabi siapa? Nabi Yunus ini aku mari lek metu tutuk iwak iki tetep mati di laut. Enggak bisa kan? Nyari solusinya keluar dari tetap mati. Terus bengi-bengi iki gelap. Aduh, makanya repot akhirnya, makanya kan tidak disetel untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau Allah, ya Allah
pasrah. Lah makanya biasanya orang pasrah maka Allah menunjukkan jalan. Jangan kalau ngetik itu ya apa ya? Kerja di sini nih loh, oke? Ya bodoh kok gak ketemu ini. Ya Allah, pasrah. Pasrah biasanya langsung ditunjukkan. Mungkin karena dosa saya ini kok buntu ini. Maka rezeki itu terhalanginya oleh apa? Dosa. Ketika diistighfari langsung ketemu jalannya. Mobil kotor, kena hujan, terus ininya mati, istighfarnya mati. Apa ini namanya? Nah, ini kan istighfarnya ini. Terus mati. Aduh, gak ketok ya aku. Iya dosamu akeh. Oh iya sih. Astagfirullah. Lah astagfirullah gini. Astagfirullah. Loh iya iki apa dalane? Lo kan tahu dalannya. Ya sama. Ya kok sumpek tuh. Wis buntu aku wis gak ero wis. Astagfirullahaladzim. Apalagi sambil nangis. Nangis itu kan airnya mobil itu. Ngarang aja ya. Jadi nangis itu airnya. Kalau ada airnya kan set. Lo kan tambah bersih, akhirnya tahu jalannya. Makanya jangan kalau buntu diistighfari, taubat. Apalagi ini pas memang amalannya, salah satunya amalan di Muharram ini adalah tobat, pasrah kepada Allah, mengistighfari kesalahannya, langsung muncul rezeki yaitu berupa jalan keluar. Tiba-tiba perutnya ikannya mules. Nah, kan bisa aja kalau dibuat mules ikannya, nyari apotik gak ada, akhirnya ke pinggir muntah, muntah Nabi Yunus keluar maksudnya. Nggak tahu tapi keluarnya kayak gimana ya, kita nggak pernah tahu. Nggak tahu ceritanya itu kan. Terus pokoknya tahu-tahunya Nabi Yunus di mana? Nah, tiba-tiba di luar. Ya ikannya saja Allah yang menggerakkan ke pinggir, itu skenario-nya Allah. Makanya kita tidak di style menyelesaikan masalah. Rasulullah menganjurkan untuk membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslil sya'ni kullu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi full saya pasrah kepada Allah, tunjukkan jalannya ya Allah. Itu. Nabi Ibrahim juga sama. Ada beberapa nabi yang karena istighfarnya akhirnya Allah memberi jalan keluar. Ada beberapa nabi juga, salah satunya Nabi Ibrahim yang karena pasrahnya. Nabi Ibrahim karena pasrahnya kan ya, sudah dimasukkan ke api, oh enggak. Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, malaikat Jibril menawarkan bantuan. Apa perlu bantuan? Duh, bantuan dari siapa? Ya dari saya. Oh kalau dari malaikat Jibril enggak usah. Kenapa? Malaikat Jibril ini masih ciptanya Allah. Kalau dari Allah, ya. Tapi kalau dari malaikat Jibril enggak. Kalau jenengan kan punya utang, apakah perlu bantuan? Oh, nggih. Waduh. Berarti kita nggih. Sebenarnya kalau Nabi Ibrahim langsung, kalau itu dari Allah, ya. Tapi kalau dari malaikat Jibril enggak usah. Nah, tauhidnya kuat. Kenapa? Karena yang mengendaki Raja Namrud membakar juga siapa? Allah. Nah, dibuat aja dingin. Loh kan pasrah kepada Allah. Nabi Musa juga sama. Terhindar dari apa? Kejaran Fir'aun, kan pasrah itu, depan laut, belakang Raja Fir'aun. Ya apa ini? Para penyihirnya tanya, Nabi Musa bagaimana ini? Oh kita kan punya Allah, santai saja. Ayo sampean santai ya, kita ini kan para penyihirnya ini yang nggak bisa. Tapi kalau Nabi kan Allahnya kuat ya, tauhidnya kuat. Tak minta petunjuk, akhirnya kan disuruh memukulkan. Jadi pasrah. Rata-rata memang pertolongan datang itu ketika pasrah. Pasrah nggak punya kekuatan. La haula wala quwata illa. Jadi ketika nggak punya kekuatan, maka merasa benar-benar hanya Allah yang punya kekuatan. Keajaiban turun. Keajaiban Allah menunjukkannya. Kalau masih punya kekuatan, enggak ada. Kan ada orang yang biasanya orang yang sifatnya keras yang gini. Enggak iso aku. Sese yang belum ketemu salah, menang aja wis salah. Mari lo kan ada yang gitu ngotot itu loh. Jadi iso wis salah iso, enggak boleh sebenarnya. Saya dulu pernah punya kata-kata ternyata kata-kata itu salah. Kalau dulu saya buat pegangan, kata-katanya gini. Memang membuat memotivasi gitu ya. Kata-katanya gini, jangan katakan ngomongnya sih sulit, menjalaninya yang gimana? Jangan katakan ngomongnya sih gampang, menjalaninya yang sulit.
Kan banyak ya kata-kata itu ya. Ngomongnya gampang, setelah sing sabar. Lo kan ngomongnya gampang, menjalaninya yang sulit. Jangan katakan ngomongnya sih gampang, menjalaninya yang sulit. Tapi katakan sesulit apapun itu saya pasti bisa. Dulu itu saya buat untuk memotivasi saya. Enggak, saya bisa. Akhirnya gitu. Mau apa-apa, mau menyerah gitu, enggak, saya pasti bisa. Gitu. Ternyata kata-kata itu kalau secara tauhid ya salah, ya kan guys? Karena kita ngomongnya enggak, saya pasti bisa. Biasanya gitu. Bisa. Ayo kita semuanya ya, bisa. Pelatihan itu namanya. Saya harus bolak-balik pelatihan kayak gitu. Iya ya. Saya senang. Saya kaya. Saya ya dulu ya. Kalau belum apa? Kata-kata tauhid itu kadang penting loh, guys. Jadi takutnya kalau kita berhasil itu biasanya sombong jadinya. Itu pegangan saya. Ayo semuanya ya diikuti. Saya masih ingat ya. Trainer pelatihan. Saya bahagia, saya sukses, saya kaya. Nah, ya. Oh gitu. Pelatihan. Pelatihan dulu. Ya nurut semuanya nurut. Yang pelatihan ngomong semuanya. Ngomong. Lah, ya pikiran kita waduh doktrin. Paling Mas Manu juga pernah paling kayak gitu. Ini pelatihannya orang-orang pengusaha itu loh. Oke. Nah, padahal betul nggak kata-kata seperti itu? Kalau memang ikut pelatihan seperti itu, diikuti aja mulutnya tapi hatinya saya kaya, yang kaya itu siapa? Allah. Saya bahagia, yang membahagiakan Allah. Jadi tauhidnya tetap dijaga. Jadi ketika saya bisa, ya saya nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa. Jadi Allah yang membisahkan. Jadi saya yakin Allah bisa, istilahnya Allah membisahkan saya. Jadi keyakinan itu nanti yang akan menurunkan keajaiban. Okay? Makanya Nabi Musa tidak bisa. Yang membisahkan siapa? Allah. Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh ini termasuk Nabi Ulul Azmi juga. Sampai ada yang mengatakan beberapa ratus tahun cuma dapat berapa itu, sedikit sekali kan itu Nabi. Ada yang mengatakan sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun cuma satu itu. Jangan gimana yo, misalkan ngajar beratus tahun oleh sak murid paling leren itu pastinya. Punya usaha karawane masih itu pasti leren itu ya. Tapi Nabi Nuh kuat. Sampai akhirnya Nabi. Jadi kalau dari Nabi Nuh ini yang kita bisa ambil hikmahnya adalah benar-benar kesabarannya Nabi Nuh. Akhirnya beliaunya kan wis ndak. Yang terakhir kok tambah nemen, ya wis sudah. Mohon diazab aja ya Allah. Ya udah, kamu bikin perahu aja. Dari mana? Kayunya. Ya nanam. Aduh, sik nanam maneh. Kan masih nanam lagi. Kan berarti kan benar-benar kesabaran yang diuji. Ketika sudah jadi perahunya, bikin perahu di gunung lagi, ayo gimana? Kan tambah dinyek. Waduh, ini paling sing benci Nabi Nuh tambah. Waduh, Nabi Nuh rek ate gawe acara wahana mana wahana apa ini ya? Mau flower garden kayak di Batu paling ya dinyek-nyek kan gitu ya. Kan akhirnya kan diejek. Wow, tidak hanya diejek, bahkan ada yang kalau dalam kisahnya ke perahunya terus buang air besar kan itu ya, niat ngotori. Gimana? Oh sudah dapat 2 tumpuk saya. Wow, sip. Ayo yang lainnya loh. Mau membersihkan tidak bisa, tapi kalau dipasrahkan ke Allah, dibuat aja ternyata kotorannya itu ada yang kepreset terus sembuh loh. Kok bisa sembuh ya? Berarti ini mujarab ini. Kotorannya mujarab ya. Kotorannya. Sama kok moro-moro sembuh. Iya, pas aku tiba dadakno moro-moro sembuh. Terus yo pas ono akeh iki kan. Wah. Lah kan gampang ya Allah kalau ngatur skenario. Si ono banyak kan. Waduh rebutan akhirnya. Kan rebutan. Akhirnya sampai bersih, sampai dikoret-koreti. Kan berarti Allah mengatur. Ternyata kalau Allah mengatur gak usah dibersihkan sama kelompoknya Nabi Nuh, dibersihkan sendiri sudah bersih. Akhirnya hujan datang disuruh masuk. Kan itu ya. Hujan mulai datang disuruh masuk.
Ayo masuk sepasang-sepasang. Makanya Nabi Nuh itu ada yang mengatakan Nabi Nuh adalah bapak kedua. Kenapa? Bapak pertama siapa? Nabi Adam. Ketika Nabi Nuh, ternyata ada yang mengatakan manusia itu benar-benar habis. Nah, makanya ada yang mengatakan Nabi Nuh adalah bapak kedua karena manusia sampai habis. Sampai habis. Yang tersisa di mana? Ya hanya di peraunannya Nabi Nuh itu. Makanya kan Nabi Nuh sudah langsung disuruh sepasang-sepasang. Golek sepasang burung dara, sepasang hewan ini, sepasang. Jadi jomblo gak bisa naik ya, waktu itu jomblo bisa. Makanya harus sepasang. Karena gak bisa berkembang kalau jomblo. Makanya bisa berkembang yang sepasang. Akhirnya sepasang-sepasang, akhirnya kan berkembang lagi setelahnya Nabi Nuh. Lah mendaratnya itu ya pas 10 Muharram itu. Jadi kok semuanya kok 10 ya. Nah, maka semoga kita bisa banyak istilahnya juga mengalami dikehendaki Allah kemenangan di Muharram ini. Mungkin yang punya utang lunasnya di 10 Muharram. Alhamdulillah. Saya pas 10 Muharram lunas. Loh, enggak tahu kan? Saya ketemu jodoh saya pas 10 Muharram. Loh kan bisa. Saya bisa beli rumah pas 10 Muharram. Saya beli mobil 10 Muharram. Ya, siapa tahu. Banyak wawalam, wawalam. 10 Muharram. Salah satunya adalah kemenangan ketika puasa Asyura ini, dihapus dosanya. Berarti semua rezeki terhalang karena dosa. Lah kalau puasa hari ini kita diterima, berarti kira-kira itu pun yang bisa menarik rezeki apapun, bahagia itu kan juga rezeki. Makanya salah satunya amalan yang dilakukan di 10 Muharram ini memberi belanja yang lebih kepada keluarganya. Hari ini hari royal, jenengan selalu merayakan royal. Tidak pernah ya? Kalau di keluarga saya mulai kecil pokok 10 Muharram itu ono di pikiran saya sudah. Kapan ya sing biyen mangan enak itu. Saya sampai dulu nggak tahu harinya. Pokok elinge iku pokok ben dina iku wis langsung bapak iku tuku ndase wedhus, ndase ini. Pokok poso dina iku. Nggak tahu kalau 10 Muharram tapi ya. Tapi akhirnya ya itu tadi sudah menjadi tradisi 10 Muharram nanti bukone iku macam-macam. Wah. Ternyata pas pengajian 10 Muharram. Jadi abah saya dulu pokok 10 Muharram ibu itu diberi uang. Wis belanja sing wakeh. Jadi anaknya itu senang semuanya. Makanya kalau bisa kan ini puasa semuanya insya Allah ya. Kalau puasa semuanya, kalau bisa nanti jangan sampai berbuka yang biasa. Ya apa? Buka apa? Iki tempe ambek menjes, aduh. Kudu royal lah kira 10 Muharram. Yang sekiranya keluarganya senang. Kalau memang bisa lebih, mengundang tetangganya, aman poso, ayo buka di omah kok. Wah, tambah enak itu. Tambah enak. Jadi memberi lebih, katanya guru saya dulu, ketika suaminya memberi lebih belanja kepada istrinya di pas Asyura itu, maka setahun ke depan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Jadi memang seneng wis. Nanti di rumah saya juga wis ayo sama nopo aku ndase wedhus, sampean ndase PT, sampean ndase wis pokok banyak makanan lah. Men jeroke aku tegane. Wis pokok bawa sendiri sudah jadi tradisi. Jadi seneng wis pasti seneng. Ndak tahu sing sakit. Itu. Terus ada amalan lagi yaitu karena kita enak royal, nggih. Maka juga kita membahagiakan orang lain, salah satunya adalah menyantuni anak yatim sama orang duafa itu. Itu terjadi dulu ada seorang kaya raya punya perdagangan kurma, namanya itu Atiyah bin Khalaf. Atiyah bin Khalaf ini tapi ternyata akhirnya jadi miskin. Tidak punya apa-apa kecuali rumah sama pakaian yang dipakai. Jadi tidak punya apa-apa, pakaiannya ya dipakai cuma satu itu aja. Sarungnya jelek, bajunya bagus. Ya cuman itu, pakaiannya cuman itu.
Akhirnya pas subuh-subuh ada janda bawa anak, terus minta-minta. Eling lek sugih biyen ngene iki penake lek sugih. Ya, orang kaya kan memang ada orang minta-minta enak aja tinggal ngasih. Tapi kalau orang nggak punya kepingin ngekei apa sing dikei. Akhirnya tapi gak ngekei iki biyen tau sugih. Akhirnya gini aja Bu, saya ndak bawa apa-apa, sampean ikut ke rumah saja. Oh iya, seneng orang ini. Diajak ke rumahnya, terus dia masuk rumah, pakaiannya dilepas, terus sarungnya diunjukno, karena kan cuman pakaian itu aja ya. Gak kayak ini, gak penak. Akhirnya wis bismillah. Terus dikasihkan, Bu ini, baju ini kalau dijual insya Allah masih laku. Silakan dijual buat beli makanan ibu sama anaknya. Ternyata janda sama yatim itu. Akhirnya diberikan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan pakaian nanti di surga. Amin, terima kasih. Terus akhirnya orang ini keluar, pulang. Atiyah bin Khalaf tetap di rumah itu. Karena cuma pakai sarung tok, diam tidur, ketiduran terus mimpi ada di surga. Ada di surga, terus ada bidadari bawa apel. Apelnya besar. Tapi juga nggak kayak apel di batu gede itu udah keden ya, apelnya besar. Terus apel itu ternyata pas diberikan Atiyah bin Khalaf, ketika dibelah ternyata dalamnya itu pakaian bagus. Oh, ini doanya ibu yang tadi. Terus baunya kan harum. Terus melihat pakaian seperti itu, terus yang bawa bidadari cantik. Bidadari itu berarti perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti nanti dapat bidadara. Bidadara kan ada bidadara nanti. Nah, akhirnya seneng delok orang cantik terus nggawa pakaian apik, seneng, pas seneng-senengnya bangun. Waduh ngipi rek. Ternyata mimpi. Tapi pas bangun gini mencium baunya apel yang ada di mimpi tadi ternyata ada di ruangan itu. Akhirnya karena mencium bau itu dan ingat mimpinya tadi, malah wis kepikiran swarga. Kepikiran swarga tok, terus ya Allah, enak di swarga iku wis ono wong wedok wayu, terus kepikiran di surga tok. Terus akhirnya ya Allah, kalau memang yang di surga dalam mimpi saya itu memang itu nanti akan jadi milik saya, matikan saja ya Allah saya. Enggak lama kemudian langsung mati dia. Atiyah bin Khalaf ini. Wis gak kerasan wis dunya. Makanya orang itu kalau sudah tahu nikmat surga gak kerasan di dunya. Jangan mau minta mati, berarti saya kerasan di dunya berarti. Kalau tahu nikmat surga enggak kerasan di dunya. Karena di dunia ini nikmatnya sangat wis ndak ada apa-apanya dengan surga. Makanya kok betah ya di surga, di dunia ya. Karena kita masih belum tahu surga. Nah, itu. Makanya dan diceritakan di situ ternyata pas memberikan subuh-subuh tadi itu pas 10 Muharram. Nah, pas 10 Muharram. Nah, makanya semoga kita juga bisa mengamalkan ini, menyantuni anak yatim kepada orang-orang duafa kan itu. Bahkan terakhir saya dulu pernah diceritani abah saya juga. Saya pikir abah saya itu ngarang ceritanya. Ternyata pas saya pengajian di Habib Fahmi loh. Cerita itu kok padha karo ceritanya abah biyen ya. Berarti abah saya dulu gak ngarang. Berarti memang itu ada di kitab dan kisah nyata. Seperti ini. Cuman kalau abah saya dulu ceritanya itu bilangnya itu Pak Haji. Gitu ya. Ada Pak Haji di situ punya tetangga wong gak duwe. Wong gak duwe iku sebenarnya wis tahu kalau 10 Muharram iki kayak wong loman wis. Ya kan? Kan di mana-mana kan banyak ya. Tahu kalau 10 Muharram santunan anak yatim duafa kan gitu ya. Jadi wis akeh wong ro lah. Iki lek njaluk-njaluk gampang 10 Muharram ini. Akhirnya orang yang enggak punya ini datang ke rumahnya Pak Haji. Tapi kalau di ceritanya Habib Fahmi menteri. Ini menteri, orang yang didatangi ini menteri. Terus minta Pak saya mau minta ini untuk makan. Oh iya ada. Tapi saya repot. Engko ae amen saiki saya subuh. Isu-isu ae lah mari sembahyang Tuhan kok amen nang omah meneh. Oh iya seneng dijanjeni kan. Karena orang kaya memang. Jadi makanya kisahnya ini orang kaya, Islam kaya.
Terus akhirnya pulang. Yang ditunggu-tunggu duha kembali lagi. Pak katanya tadi setelah sholat duha suruh kembali mau dikasih. Oh iya, tapi lah aku sih kerja sih repot sih. Kok mari duhur ya. Bis duhur kembali lagi sampean. Kok tak kasih. Oh gitu ya. Ya wis pulang sudah rodok wis rodok aduh kok gak jadi kan gitu ya. Akhirnya duhur seneng balik lagi karena pasti diberi. Pak katanya tadi duhur suruh kembali. Mau diberi tadi yang saya minta tadi. Oh iya, yo kate turu rek pera-pera. Jadi ada aja alasannya. Nah, orang medit itu biasa gitu. Kakean alasan nih. Bulet aja. Akhirnya dia sampai sore nggak dikasih-kasih. Akhirnya pas pulang ini wis putus asa. Pas di jalan ketemu orang Nasrani. Dilihat kok koyok melas itu. Pak, opo ono? Iya, saya tadi ke rumahnya Pak Haji. Katanya mau diberi, tapi orangnya repot terus, masih tidak jadi. Gitu. Oh, aman ke rumah saja wis, tak kasih. Oh iya, yes, makasih. Akhirnya gak peduli orang Nasrani wis. Wis pokok ada yang mau memberi parani. Akhirnya ke rumahnya dikasih makanan, terus pulang. Seneng orang miskin ini tadi. Lah malam harinya yang orang yang Islam yang kayak tadi, ada yang mengatakan menteri, ada yang mengatakan Pak Haji, kalau katanya bahasanya Pak Haji itu tadi mimpi ada di surga, terus melihat ada istana bagus terbuat dari ada mutiaranya, pokoknya bagus istananya. Terus waduh kok wapi ya istana itu ya, kira-kira wek sopo ya. Istana itu hasilnya milikmu. Loh iya ta? Sewenang. Ya Allah punya saya. Tapi gak jadi. Loh kok bisa gak jadi? Iya. Sebenarnya istana itu bisa kamu miliki gara-gara kamu memberi orang miskin yang minta-minta. Tapi tadi kamu kan gak jadi ngasih. Oh iya. Lah, akhirnya istana itu jadi miliknya tetanggamu yang Nasrani. Loh iya ta? Iya. Tapi juga gak jadi. Loh kok gak jadi lagi? Kok gak jadi kenapa? Lah kan orang Nasrani kan gak bisa masuk surga. Oh iya, lah yang memberikan orang miskin tadi kan akhirnya orang Nasrani itu. Berarti istana itu jadi miliknya orang Nasrani. Tapi dia nggak bisa memiliki gara-gara nggak bisa masuk surga karena tidak Islam. Terus habis itu terbangun. Oh, kate oleh istana gak situ. Karena digantikan oleh orang Nasrani. Orang Nasrani juga nggak bisa. Wah, nang omahe Nasrani ae. Pak, mau tanya, sampean tadi siang ngasih enggak? Ngasih makanan sama tetangga kita enggak yang miskin itu? Oh iya, kenapa? Sampean ngasih berapa tak ganti ya? Sik. Kenapa kok diganti? Iya, saya mimpi saya ada istana, terus itu milik saya, tapi karena saya tadi ya masih repot belum bisa ngasih, akhirnya gak jadi milik saya. Sampean kan yang ngasih. Akhirnya istana itu jadi milik sampean. Tapi sampean juga gak bisa memiliki karena sampean kan tidak Islam. Jadi tidak bisa masuk surga. Jadi daripada sampean juga gak bisa memiliki, tak gantikan aja. Oh gitu ya. Gini aja wis, tidak usah digantikan, saya aja tak masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Yang orang yang nggak jadi ngasih tadi, walaupun Islam tadi yang medit tadi, ya menyesal. Nah, dan itu pun terjadi di hari Asyura. Nah, maka kalau ada orang minta-minta, berarti sebenarnya siapa yang menggerakkan dia minta-minta ke situ? Allah. Jadi Allah kalau mau menghendaki istana ini nanti milikmu. Ayo, iki wong miskin rene yo. Nah, ketentuannya tinggal kita. Kalau kita ngasih jadi milik kita. Kalau kita ternyata pilihannya medit, enggak jadi. Allah sudah menghendaki ada yang datang, kan itu. Allah tiba-tiba sudah menghendaki apa? Kan semuanya Allah sudah menghendaki, pilihannya tinggal kita mau apa tidak. Makanya salah satunya kalau ada status. Nah, itu ya. Itu ternyata atau ada kiriman di grup. Itu ternyata salah satunya adalah Allah menghendaki. Jadi Allah itu kalau menghendaki itu tidak langsung. Contohnya Fir'aun. Fir'aun sebelum tenggelam sebenarnya sudah diperingatkan enggak sama Allah?
Ada di Al-Quran itu. Peringatannya apa? Ayo. Ada penyakit, ya kan? Kan ada penyakit dulu ya. Ada belalang banyak, ada penyakit ini, ada penyakit ini. Ternyata Firaun kan nggak ngefek. Akhirnya kalau sudah tenggelam, nah ini sudah peringatan terakhir. Lah ternyata ada status tiba-tiba gini. Itu sebenarnya ternyata peringatan sama Allah. Peringatan kecil-kecil dulu. Kalau kita nggak menghiraukan, kalau sudah besar ya sudah, tidak bisa saja. Nah, makanya setiap kejadian apa itu ternyata peringatan dari Allah. Allah itu selalu memberi peringatan kecil dulu sebelum peringatan yang besar. Salah satunya sakit. Nah, iya ya, tiba nolak sakit itu gak bisa datang pengajian gak enak. Nah, sakit. Nanti kalau suatu saat pasti peringatan yang besar, meninggal sudah. Oke, semoga kita bisa respon ya. Jadi faham kalau ada ini Allah yang mengendaki. Allah apa-apa yang terjadi sekecil apapun itu Allah yang mengendaki, langsung ingat enggak. Ini kira-kira apa hikmahnya? Kira-kira apa hikmahnya? Makanya segala sesuatu momen apapun langsung cari hikmahnya. Berarti itu namanya ilmu manfaat. Itu namanya ilmu laduni. Ilmu yang dikirim oleh Allah tanpa melalui pengajian, itu bisa. Ya. Jadi ada ilmu yang dikirim enggak melalui pengajian, tapi melalui kejadian. Itu namanya pengalaman. Oke, semoga kita bisa tapi ilmu yang seperti itu bukan akal, tapi basirah, hati. Jadi yang membuat ya Allah ini dari Allah. Ini hati. Ini hati. Jangan sampai langsung peringatan besar. Gak bayar zakat, diingatkan, ndak anu. Tiba-tiba kalau sudah bangkrut terus menyesal, berarti sudah terlambat. Jadi semoga yang kecil-kecil seperti itu. Semoga hari ini Asyura ini semoga kita bisa mendapatkan kemenangan yang besar, terutama tahun ini namanya tahun baru Hijriyah, maka semoga kita bisa benar-benar hijrah. Gitu ya. Hijrah dari yang dulunya mungkin kurang baik menjadi baik, dulunya malas menjadi rajin, dulunya masih mungkin belum istiqomah puasa Senin Kemis, maka semoga bisa puasa Senin Kemis. Belum istiqomah sedekah, semoga sedekah. Dan kalau sekarang ini harinya anak yatim, maka anak yatim itu nggak mungkin disantuni setahun sekali. Pasti kena sing sekolah lare yatim setahun sekali toh. Kan itu. Berarti apa? Mengawalinya Muharram ini. Jadi gitu kata-katanya, okay? Mengawalinya Muharram ini. Bulan depan wis tak mulai. Saya sudah wis tekad saya sudah bulat. Setiap bulan saya awali dari wis ben 50.000 tak kena arek yatim. Maka Allah sudah juga menyiapkan, berarti dia sudah punya jadwal 50.000 tak tambahi 5. Tambahi berapa kalinya, kan gitu. Niat kita yang menentukan. Gitu, okay? Mungkin itu yang bisa sampaikan hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari cerita Nabi, dan semoga kita bisa mengawali semuanya di Muharram ini, terutama ibadah-ibadah yang istiqomah. Bagi itu istiqomah tiap hari, istiqomah tiap minggu, istiqomah tiap bulan, ya. Puasa kan ada istiqomah tiap bulan. Tiap hari ibadah, sholat, baca Quran. Seperti itu. Ada yang ibadah tiap minggu Al-Kahfi kan tiap minggu. Jadi ada istiqomah tiap hari, ada istiqomah tiap minggu, ada istiqomah tiap bulan. Itu semoga kita bisa mengawalinya di Muharram ini. Mungkin itu kita baca shadaqah bersama. Shadaqallahul azim. Kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.